Anak muda cinta budaya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Rizza Laila. Saat ini saya sudah berada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II yang terletak di Jalan Sultan Mahmud Badarudin Ilir 19 yang berada di Kota Palembang. Nah, buat pemirsa yang ada di rumah yang ingin tahu tentang peninggalan sejarah, budaya, adat istiadat yang ada di Kota Palembang, boleh banget nih kita belajar sama-sama masuk ke dalam. Yuk ikutin keseruannya. Selamat datang di Museum Sultan Badarudin II. Mohon maaf sebelumnya, sebelum memasuki museum kita harus melepas alas kaki sendal. Oh, baik, makasih, Dipersilakan. Pak. Silakan. Sebelum masuk kita administrasinya di bagian tiketingnya. Baik, makasih Pak. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Mau tiketnya satu Mbak. Oke, langsung tulis aja ya. Oke Mbak. Oke, terima kasih. Silakan masuk. Oke. Selamat datang di Museum Sultan Badarudin II. Perkenalkan, nama saya Heri, saya tour guide dari Museum Sultan Badarudin II. Oke, baik Pak. Sebelumnya di museum ini ada sejarah apa aja nih Pak yang perlu masyarakat umum ketahui tentang sejarah ini? Dari museum ini banyak menceritakan tentang sejarah zaman Kedatuan Sriwijaya dan zaman Kesultanan, dan juga kita menceritakan tentang kultur atau budaya pada masa Kesultanan Palembang. Oke, maaf sebelumnya Pak, boleh saya mengetahui apa aja nih yang perlu di-highlight untuk masyarakat luar yang ingin ketahui tentang museum ini Pak? Iya, jadi contohnya kita di sini kita koleksi kita ini ada prasasti Kedukan Bukit. Nah, prasasti Kedukan Bukit inilah bukti sejarah bahwa Kedatuan Sriwijaya atau Kerajaan Sriwijaya berada di Sumatera Selatan, jejaknya berdasarkan dari prasasti Kedukan Bukit ini. Okay. Nah, prasasti Kedukan Bukit ini juga Kerajaan Sriwijaya itu berada di Sumatera Selatan berdasarkan dari prasasti Kedukan Bukit ini. Di prasasti Kedukan Bukit ini tertulis 605 Saka atau 683 Masehi, bertuliskan huruf Palawa berbahasa Melayu kuno. Dari 605 Saka itu atau 683 Masehi itu bukti kota Palembang adalah kota tertua di Nusantara. Jadi kota Palembang sudah lahir pada masa Sriwijaya. Oke, selain ada replika prasasti Kedukan Bukit ini ada apa lagi nih Pak yang perlu kami ketahui? Oke, di sini sebagian kita nih dari prasasti ini tertulis replika. Nah, tapi di bentuk replika ini kita mengetahui sejarah dan bentuk aslinya batu ini apa prasasti ini namanya prasasti Kedukan Bukit ini kita bisa mengupas satu persatu. Dan sebagian juga di prasasti ini juga kita ada prasasti seperti Arca Alotikesuara dan Arca Buddha. Nah, kalau Arca ini original pada masa Sriwijaya. Jadi Arca ini membuktikan pada tahun 717 Masehi, Palembang ini adalah tempat pusat pembelajaran atau sekolah Buddha terbesar di Asia Tenggara pada masa itu. Dan banyak lagi yang prasasti seperti boleh kita lihat dulu Pak? Boleh. Seperti ini Arca Buddha ini original dari bentuk aslinya. Jadi inilah bukti sejarah kita pada tahun 717 Masehi lalu. Tempat Palembang ini adalah tempat pusat pembelajaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara pada masa itu. Oke, selain Arca nih Pak, ada apa lagi Pak yang di museum ini banyak. Untuk kita highlight? Kalau kita ini kalau menceritakan zaman Kesultanan kita punya, kita di atas juga menceritakan zaman sejarah atau kultur budaya Palembang. Nah, jadi kita nih di museum ini tertata seperti ada ruangan khusus untuk menceritakan zaman Kedatuan Sriwijaya atau Kerajaan Sriwijaya, dan ada ruang khusus lagi kita menceritakan zaman Kesultanan atau perkembangannya masuknya agama Islam. Dan di lantai 2 itu kita banyak menceritakan tentang kultur budaya kita sehari-hari atau baju songket, kain songket atau
budaya-budaya lainnya. Kita sampai Oh, pernikahan. jadi maaf Pak sebelumnya. Jadi ini di museum ini ada 3 bagian ya Pak. Tiga ya? bagian. Yang seperti Bapak bilang tadi ya Iya. Pak. Ya? Selanjutnya apa lagi Pak yang perlu Bapak kenali ke Oh boleh. Nanti kita sekira saya menceritakan tentang zaman Sriwijaya ini, kita memasuki zaman perkembangannya masuknya agama Islam di ruang berikutnya. Oke, kita silakan kita menaiki lantai 2 melalui tangga yang sudah dibuat pada masa itu. Oh, oke. Ini di lantai 2 ini banyak tempat apa nih Pak? Jadi di atas ini banyak menceritakan kultur atau budaya kita di Palembang selama zaman Kesultanan pada masa itu. Oke. Di sebelah ruangan ini kita menceritakan tentang pakaian kebesaran Kesultanan Mahmud Badarudin. Oh, ini pakaian yang dipakai Ya, oleh Sultan kepakaian Mahmud Badarudin ya, Pak? kesultanan kebesarannya pada masa itu. Di sini banyak item-item atau nama-nama baju kayak tanjak, Oh. tanjak lasem, ada Boleh tanjak ditunjukin songket. nggak, Pak? Ya. Yang mana? Tanjak lasem. Boleh Tanjak ditunjukin? lasem ini seperti ini, tanjak lasem. Oh. Nah, ini tanjak songket. Nah, ini tanjak ini dipakai di atau di kepala Mhm. pada masa Kesultanan itu. Jadi Sultan memakai tanjak ini ditaruh kepala sebagai topi sebagai tanda. Terus kita punya lagi namanya takep dado. Takep dado ini pakaian untuk menutupi badan si Sultan. Yang kuning Pak? Ya, warna kuning. Oke. Itu tekep dado dan baju kebaya pendek. Nah, kayak kebaya pendek ini yang sekarang yang dipakai. yang kayak gini ya Pak ya? Iya. Terus ada lagi namanya itu berbentuk koper atau tali pinggang. Itu namanya badong. Oh, badong. Ya, nama badong kan. Terus ada kain. Nah, kain ini disebut rumpak. Heeh. Nah, dan dari pakaian ini juga menentukan laki itu menikah atau belum menikah. Oh, jadi- melihat dari pakaiannya yang dipakai oleh Oh, melihat laki-laki dari pada masa kainnya itu. ya, Pak? Ya, berdasarkan dari rumpak ini Oh, kita rumpak, bilang. iya. Kalau pemakaian dia di bawah dengkul itu namanya kan menandakan seorang laki-laki itu sudah menikah. Oke. Nah, kalau dia pemakaiannya di atas dengkul atau lutut, itu pemakaiannya menandakan laki-laki itu belum menikah atau masih lajang. Jadi bisa dibedakan ya, Pak? Bedakan. Jadi begitulah budaya kita pada masa Kesultanan. Pakaian-pakaian adatnya sudah dari pakaian udah ada aturan, dan juga budaya-budaya kita sehari-hari itu dari kelahiran sampai kematian itu ada banyak prosesi-prosesinya pada masa Kesultanan. Ini namanya apa Pak? Itu kris. Oh, Kris itu rumpak, trompa atau sendal. ini biasanya yang suka dipakai kesultanan nggak? Iya, Kesultanan pada masa itu. Kris itu menandakan alat senjata atau pertahanan diri atau pembela diri pada masa itu. Kalau di atas ini kita ada prosesi. Ini namanya prosesi lamaran. Oke. Jadi pada masa itu kita ini berbanyak macam-macam prosesi. Nah, jadi prosesi ini sebagai contoh, ini prosesi lamaran sebelum adanya pernikahan. Itu ada namanya prosesi lamaran, seperti pembawaan seserahan, Oke Pak. setepak kapur siri, dan tepak ini kapur siri, dan nampan seserahan. Jadi alat-alat yang di sini nih Pak wajib ya Pak yang untuk Wajib dibawa. Ini dari budaya kita pada masa itu untuk melamar perempuan pada masa itu. Oke. Yang pihak laki-laki ini ya, dibawa oleh pihak laki-laki ke perempuan. Gitu. Selanjutnya Pak ada Oke, apa kita nih, Pak? silakan masuk ke dalam. Oke Pak. Nah sebelumnya Pak, ini apa Pak? Kayak kamar pengantin ya Pak ini Pak ya? Iya, ini adalah disebut pangkeng. Kalau bahasa Palembang itu Oh. pangkeng itu adalah kamar pengantin. Oke. Nah, kamar pengantin itu pada masa itu melambangkan simbol dari Al-Quran. Itu menambahkan bahwa laki-laki meminang perempuan pada masa itu syaratnya harus bisa membaca Al-Quran. Dan kamar pengantin ini susunan dan bentuknya budaya kita pada masa itu. Jadi kamar pengantin pada kerajaan Sriwijaya itu kayak gini ya Pak? Ini bukan pada kerajaan Sriwijaya, ini zaman Kesultanan. Oh zaman kesultanan, oke baik Pak. Oke.
Terus kita boleh lanjut lagi, kita ke arah sebelah sini. Oke, kita ke sebelah sini. Di depan kita ini ada seperti pelaminan. Oke. Tapi ini berbentuk ini kalau sekarang kita sebut pelaminan. Tapi pada masa itu memang ini aslinya sejarahnya itu tempat singgasana raja. Nah, jadi raja pada masa itu duduk di sini didampingi oleh seorang permaisuri atau putri raja. Nah, jadi disinilah sejarah bahwa kita dulu bentuk singgasana raja seperti ini. Makanya Pak ya sekarang tuh sering disebut permaisuri, raja dan permaisuri dalam Iya, makanya pengantin juga disebut raja sehari. Memang aslinya sejarahnya memang tempat singgasana raja. Jadi pengantin disebut raja, artinya raja sehari. Tapi memang aslinya memang tempat singgasana raja. peninggalan sejarah dulu aja ini udah bagus ya Pak ya. Iya. Apalagi zaman sekarang ya Pak Iya. ya. Habis itu apa lagi Pak yang perlu kita Jadi di kenali? sini ada lagi kita namanya ada pernikahan. Jadi ada busana Oh, pengantin. Contohnya seperti ini, sama kostumnya itu disebut aisan gede. oh, Jadi pantas banyak- ada kayak Jawa-Jawanya gitu Iya, ya, Pak ya? jadi banyak ragam budaya kita ini. Setiap pernikahan antar suku-suku lain itu ada nama khusus namanya busana-busananya. Mewah ya Pak ya pakaiannya. Oke. Oke, selanjutnya apa lagi Pak yang perlu kami Oke. ketahui? Di dalam ruangan ini kita pada masa Kesultanan ini kita menceritakan Perang Palembang pada masa itu pada tahun 1821. Nah, disebut Perang Benteng atau Perang Palembang. Zaman pada masa Kesultanan namanya dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin II, seorang pemimpin pada masa itu. Beliau kalah perang sama Belanda pada tahun 1821. Beliau kalah dan beliau sebelum beliau kalah ini dan ditangkaplah beliau. Oleh Sejarahnya ya ditangkap oleh Belanda. Oke. Ini sejarah beliau ditangkap Belanda. Ini lukisan suasana pada masa itu. Sultan Mahmud Badarudin adalah seorang pemimpin pada masa itu yang menentang Belanda. Oke. Nah, karena Belanda ini karena Sultan tidak mau kerja sama Belanda, maka ditangkaplah Sultan dan diasingkan ke Ternate pada masa itu. Dan sebagai bentuk pejuang nasional, Bank Indonesia mengeluarkan uang pecahan bergambarkan Sultan Mahmud Badarudin II. Oh, berarti ini lukisan Ya, sosok beliau, menggambarkan sosok beliau, menggambarkan tentang giginya beliau melawan Belanda, dan sebagai bentuk penghargaan dari negara, Bank Indonesia melukiskan, menggambarkan sosok beliau di pecahan uang 10.000. jadi di sini tuh tempatnya sejarah dan juga perang yang dilalui oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Iya, benar. Terus ada apa lagi nih Pak? Nah, kita langsung ke Lukisan. lukisan. Lukisan Kalau Ratu Sinuhun. lukisan Ratu Sinuhun. Oke, boleh Nah. dijelasin nggak Pak? Nah, Ratu Sinuhun jadi itu apa? jadi inilah bukti sejarah pada masa itu, zaman Kesultanan, seorang ratu, suaminya atau pangeran namanya Ki Gede Ingkenayan, seorang raja pada masa itu. Nah, beliau ini kenapa sosok beliau ini lebih menonjol daripada yang lain? Karena beliau ini pada masa itu berjasa menciptakan undang-undang Simbur Cahaya. Oke. Nah, Simbur Cahaya itu adalah undang-undang yang mengatur tentang tatanan kehidupan pada masa itu, tentang adat istiadat, tentang tata cara kehidupan sehari-hari, terus cara bercocok tanam, dan undang-undang Simbur Cahaya ini adalah bentuk suatu aturan dari ajaran agama Islam sama adat istiadat itu dijadikan satu. Oke. Jadi Sebelumnya, terlahirlah namanya Kitab Simbur Cahaya yang diciptakan oleh diciptakan oleh Ratu Sinuhun. oke, sebelumnya boleh tahu nggak Pak? Ini lukisannya sejak tahun berapa nih Pak? Kalau lukisan ini dari tahun 90-an ya, mungkin Oh, tahun udah lama ya, 90-an Pak, ya, udah lama. Jadi lukisan ini menggambarkan sosok beliau. Oke.
sosok dari Ratu Sinuhun. Tapi bukan artinya berbentuk Ratu Sinuhun itu berbentuknya orangnya seperti ini, tapi menggambarkan sosok. Oke, Jadi menggambarkan gimana? sosok. Jadi pada masa itu mungkin ada keterangannya di Timur Jaya itu mungkin ada orangnya seperti ini fisiknya, bentuknya. Jadi dituangkanlah kalau bentuk dalam lukisan.